Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini untuk general reading Leo khusus setahun untuk tahun 2022 ya. Ada apa di tahun ini dan apa kira-kira energi yang mengikuti kamu. Nah, dari jenis-jenis energi ini nanti kita lihat ya, ada yang positif, negatif, mana yang lebih banyak ya yang mendukung kesuksesan kamu atau ngeblok ya. Jadi dengan demikian setidaknya cukup membantu lah ya ke depan untuk lebih optimis, belajar lagi gitu. Oke, ada confidence is your key to success ya. Ini new moon in your zodiac ya. Iya, ada new moon nih di zodiak kamu sendiri. Ini energinya kartunya Leo ya. Ada rasa kepercayaan diri di sini dan ini adalah lion ya. Ini adalah simbol dari Leo dan kamu bisa lihat di sini ada bintang-bintang ya, situasinya gelap ini malam gitu. Tapi dia udah new moon. New moon itu pelan-pelan dia akan bersinar gitu ya. Tapi bersinarnya Leo ini tergantung dari confidence kamu, kepercayaan diri. Kalau kamu percaya diri, maka apa yang kamu inginkan ya akan tercapai ini ya. Jalan itu semakin terang gitu. Nah, kalau bulan semakin terang gitu ya, malam pun di kegelapan sekalipun kita bisa melihat pencerahan itu tadi ya. Ya, bahkan kita bisa melihat jalan ketika kita sedang berjalan di kegelapan. Oke, ada breath ya. Ya, ini sepertinya awal bagi Leo untuk bernafas atau merupakan momen bagi Leo untuk bergerak lempang, untuk bernafas lega. Bisa jadi kalau saya lihat dari new moon in Leo ini adalah peluang atau kesempatan, dan ini akan memberikan kamu seperti nafas baru ya, nafas baru di dalam berkarir, berkarya, ataupun memulai hubungan dengan seseorang. Oke, readingan ini bisa cocok untuk karir, asmara, dan kesehatan ya, karena tahunan gitu ya. Jadi ya, panjang dia perjalanannya. Oke, ada children. Your life purpose involves helping, teaching, and healing children. Iya, beberapa di antara kamu mungkin adalah guru atau kamu adalah orang tua gitu ya. Dan sangat erat ini kaitannya dengan anak-anak. Sepertinya kamu senang ini dengan anak-anak gitu. Ya, kalau kamu udah memiliki anak ya, ini pastinya akan sangat membuat hati kamu sangat gembira gitu. Energinya di sini dekat dengan anak-anak ya, banyak ini artiannya. Bisa jadi kamu guru playgroup ya, guru TK, atau kamu adalah calon orang tua ya, memiliki anak di tahun ini gitu. Dan ya, ada situasi yang sangat menyenangkan, hati yang gembira, dan ada energi yang mature di sini ya. Kamu pengen memberikan contoh yang baik atau didikan yang baik ini untuk anak-anak di sini. Oke, ada reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Ya, beberapa di antara kamu ini ada ini yang balikan dari dengan mantan. Bisa jadi kamu yang pengen balikan atau mantan kamu ya. Ini energinya juga bisa vice versa ya. Oke, kali ini saya cuma memakai kartu Major Arcana ya. Ya, saya nggak mau banyak-banyak dengan memakai Minor Arcana. Ya, sebenarnya untuk readingan itu pada zaman dahulu ya, Yunani kuno zaman dahulu, mereka hanya menggunakan 22 Major Arcana gitu. Ya, dan ya untuk modernnya ya ditambahin dengan Minor Arcana sehingga menjadi 78. Ya, untuk readingan jangka panjang seperti ini memang ada baiknya hanya menggunakan Major Arcana saja. Ya, saya akan klarifikasikan di sini per tiap bulannya ya. Kemungkinan ada beberapa di antara kamu berkata, "Woi, bulannya nggak pas nih gitu. Saya dapatnya di bulan sekian." Ya, saya juga nggak bisa memastikan bahwa apa yang saya katakan ini per bulannya, misalnya ini bulan 1 gitu ya. Belum tentu pas di bulan 1 kamu mendapatkan itu untuk semua Leo gitu. Bisa jadi energi kamu bergeraknya lambat atau cepat
bisa di bulan 3 atau malah di bulan 4 gitu ya. Tergantung dari bagaimana energi kamu, efektif apa energi kamu ya resonate terhadap readingan ini. Oke, ada judgment, ada the hierophant. Ya, ini berhubungan dengan kondisi ya. Kondisi di mana mau nggak mau ini sepertinya ya harus melahirkan kan gitu. Ada beberapa di antara kamu ini sepertinya menantikan si buah hati. Wah, sekarang udah hamil, udah mengandung gitu ya. Atau ada beberapa di antara kamu masih menunggu gitu ya. Hadirnya seorang anak di rumah tangga. Bisa juga ini untuk The Empress ini penantian kamu terhadap keberhasilan, kesuksesan. Ada sebuah project yang udah kamu kerjakan, misalnya kamu content creator atau YouTuber ya, kamu menantikan adanya keberhasilan dari sini, kamu jadi populer atau ada booming lah semacam itu ya. Jadi sepertinya ada situasi ini di sini yang ngedesak ya di bulan 1 ini, ngedesak dimana mau nggak mau ini harus membuat perubahan ya. Ada semacam sesuatu yang baru ini harus lahir gitu dari dalam diri kamu ya, seperti seorang yang mengandung, mau nggak mau kan dia ada timingnya, dia bakalan melahirkan, nggak bisa ditahan-tahan gitu ya. Ataupun kamu nggak bisa memaksa ini harus lahir cepat kan, enggak, itu namanya prematur ya, kecuali ada derita dari dalam ya, masalah kesehatan gitu ya. Ya, itu ilustrasi ya. Ini bisa juga diilustrasikan ke penantian kamu terhadap boomingnya karir kamu gitu ya. Ini ibaratnya indah pada waktunya, nggak bisa dipaksa cepat, nggak bisa juga kamu tahan gitu ya. Memang seperti takdir gitu ya. Ya ditunggu aja, bersabar gitu ya. Sembari kamu menantikan kesuksesan atau si buah hati di sini, ya kamu tetap menjalani aktivitas kamu, mengisi hari-hari kamu dengan bekerja atau rutinitas atau jangan khawatir gitu ya dengan apa yang kamu nantikan di sini. Ibaratnya kekhawatirannya, aduh bakalan saya melahirkan normal apa enggak ya, atau enggak saya selamat enggak ya gitu ya kan. Itu kekhawatiran ya bagi orang yang melahirkan ya kan. Di dalam berkarya atau karir juga semacam itu. Aduh ini bakalan berhasil enggak ya, hidupku bakalan berubah apa enggak ya. Ini kalau saya ngelihat ya, ini udah memang takdir gitu ya, udah ada timingnya gitu, jadi nggak bisa dipaksa gitu. Jadi sembari kamu mengisi hari-hari kamu nih menantikan ini ya, isilah hari-hari kamu dengan hal-hal yang positif ya. Jangan terlalu banyak khawatirnya gitu ya. Man is what you think loh gitu. Apa yang kamu pikiran itu yang terjadi kan. Pikirkan yang positif-positif, yang baik-baik, maka yang baik-baik akan datang ya. Di bulan 2 ini ada semacam pernikahan, ada urusan-urusan yang berkaitan dengan pemerintahan, dengan perusahaan publik ya, dengan badan koperasi atau situasi official. Ini bisa jadi kamu ada urusan dengan organisasi, ini sepertinya pekerjaan gitu ya. Ya, dan di bulan 3 nih saya lihat bisa jadi 3, 4 ini ya. Ya, ada yang melahirkan, ada yang memperoleh rezeki ya, karena ada wheel of fortune di sini ya. Ada elevation, ada juga ini the word, ada keberuntungan. Ya, jadi ibaratnya ini seperti apa ya namanya, telur ya yang pecah. Kan nggak bisa dipaksa ini nggak pecah-pecah gitu ya kan, kecuali ada sesuatu yang salah dari dalam kan, kelainan genetik gitu. Tapi kalau saya lihat ya, ini adalah kebahagiaan, ini keberuntungan. Anda juga yang mendapatkan rezeki dalam bentuk uang materi, naik jabatan di bulan 6 ya, 6-7 ya. Oke, untuk bulan 6, bulan 5-6 sorry bulan 6-7 ini ada energi surprise, energi yang mengejutkan, atau ada hal-hal yang enchanting, yang menarik yang akan kamu dapatkan ya, atau kamu sendiri ini yang melakukannya gitu ya. Ada semacam energi yang nge-push kamu dari dalam nih
untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang fantastis. Ya, bisa jadi kamu melakukan performance atau showing off gitu ya, atau menunjukkan talenta kamu. Ya, kamu ya sebagai content creator ya kan, ada juga ini keinginan di dalam melakukan inovasi atau kreativitas. Ini bisa jadi di dalam suatu hubungan juga ya, di tempat tidur contohnya, atau di tempat kamu kerja ya. Ada hal-hal yang kamu buat ini akan menarik perhatian orang-orang di sekitar kamu. Nah, asalkan kamu percaya diri nih, maka kamu akan memperoleh keberhasilan. Saya lihat di sini ada keberhasilan ya. Apa yang kamu kerjakan di sini, kalau penuh dengan percaya diri di sini ya, kamu akan memperoleh keberhasilan. Dan wow, Leo ini bagus banget nih kartunya ya. Di tahun 2022 akan membawa keberuntungan untuk Leo ya. Yap, selama kamu ini percaya diri, kamu paham atas kekuatan dari dalam diri kamu. Kamu bisa memanfaatkan sumber yang kamu miliki. Tepat dia ya, tepat sasaran, tepat waktu, kamu tahu timingnya gitu. Ya, ada juga energi the chariot ya. Ini adalah seseorang yang memiliki dorongan dari dalam untuk bergerak maju ya. Ibaratnya menerjang badai gitu ya, ada angin topan tapi kamu berani mengambil risiko untuk melewati itu karena itu jalan satu-satunya, ibaratnya gitu ya. Ya. Ini energi pemberani ya. Ibaratnya sadar akan risiko yang akan dihadapi manakala ada hal-hal yang kurang baik nanti ke depan gitu. Tapi justru dengan adanya chariot di sini ya, dan juga the magician, string, wow, ini komplit nih. Ini untuk Leo semua gitu ya kan, lembaran baru, babak baru kamu manfaatkan dengan baik sekali nih. Ya, ada the hermit, ada evaluasi diri, sadar diri juga gitu ya kan. Ibaratnya kamu nggak cuman berbangga diri terhadap kemampuan, tapi kamu juga ada evaluasi, ibaratnya gitu ya. Ibaratnya meninggi tapi tetap juga merendah gitu ya. Bagus ini, bagus banget ya. Ya, ada energi di mana kamu itu selalu ingin expand, ingin selalu mengembangkan diri dari segi pengetahuan, juga dari segi skill ya. Oke. Oh, kok saya buka ini ya? Ini impulsif juga ini, sorry ya. Oke, saya klarifikasikan untuk per 2 bulan ya, per 2 kartu ya. Ya, saya nggak klarifikasikan untuk setiap kartu, nggak seperti di weekly karena ini readingannya cukup banyak ya. Dan lebih general lah tentunya dibandingkan dengan weekly. Oleh karena itu, ya kamu ceklah setiap minggunya nanti ya di video-video saya ya. Bagaimana perkembangan energi kamu, apakah sesuai nanti dengan ini apa tidak. Kalau tidak sesuai berarti ada sesuatu yang salah nih, startnya di start it dari awal ini mungkin ada yang kurang pas gitu ya. Oke, untuk Leo ada 8 of Wands ya, ada Knight of Swords, oke, ada ya, ini ya adalah energinya Libra ya, Justice, Nine of Cups, Six of Wands, dan juga the Chariot. Oke, bagus banget ini the Chariot ya, pemberaninya luar biasa di sini ya, sangat-sangat berani. Tapi kamu jangan lupa ya, energi Leo ini untuk the Lion-nya di sini. Ini juga bisa impulsif loh gitu. Jadi dia bisa menggunakan energinya ini sesuai kadarnya gitu, jangan berlebihan gitu. Kalau berlebihan kan jadi exhausting, capek sendiri kan, habis energi gitu. Ya. Ibarat kalau kamu main-main sama lion nih, kalau lionnya nggak bisa mengkontrol energinya pas dengan kamu kan bisa melukai kamu kan. Nah, ibarat seperti itu ya. Kalau kamu bisa memanfaatkan energi kamu pas untuk bidang-bidang yang ingin kamu gapai, tidak akan melukai diri kamu. Ya, saya mulai dari sini, 8 of Wands.
ini beban, tanggung jawab. Ada juga banyak nih kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan pekerjaan ya, pilihan-pilihan pasangan juga ya. Saking banyaknya pilihan di depan ini bingung milih yang mana gitu. Ya, ada Knight of Swords. Ya, untuk Knight of Swords ini energi yang cekatan di dalam membuat suatu tindakan atau keputusan. Ya, dia juga tegas ini ya, berani, tapi ada keras kepalanya juga ya, tidak sabaran gitu. Dia memiliki mental semacam mental baja gitu ya. Dan pada saat yang bersamaan kamu memiliki kemampuan untuk mengambil risiko gitu. Ya, juga memiliki komitmen ya, atau semacam punya prinsip hidup lah gitu ya. Kamu pegang teguh. Ini bagus banget ya. Asalkan memang energi impulsif di sini nih ya, jangan lebih dominan gitu ya. Harus senantiasa bisa muncul balance di sana, ada justice ya, berpikir lebih rasional dibandingkan menggunakan emosional. Jadi ketika kamu mengevaluasi diri kamu sekitar bulan tujuan ini nih, ada semacam koreksi diri ya, atau situasi, atau kamu lagi flashback ke belakang, bisa jadi perjalanan kamu apa kira-kira yang harus diperbaiki gitu, atau apa keputusan-keputusan yang harus kamu lakukan nantinya, harus berdasarkan pikiran yang rasional lah, jangan menggunakan sisi emosional kamu gitu ya. Ya, untuk Nine of Cups-nya, ya ini adalah stabilitas atau kebahagiaan yang kamu dapatkan di sini. Wah, tepuk tangan nih untuk Leo ya. Di bulan 5, 6 ya, kamu ngerasakan ini kebahagiaan yang sesungguhnya, stabilitas yang sesungguhnya gitu ya, benar-benar hidup seperti raja atau ratu gitu ya. Kalau saya lihat di sini, oke, ada Six of Wands, sekitar bulan 9-10 ya. Ya, apapun yang merupakan bidang yang kamu geluti di sini nih, ada semacam karya, ada semacam pekerjaan atau project yang kamu kerjakan ini, seperti pertunjukan di sini gitu ya. Dan ini butuh penilaian dari orang-orang sekitar, dan kalau kamu mengusahakan ini dengan bagus ini, kamu berhasil. Ya, tapi untuk Six of Wands-nya sendiri, untuk semua Leo ya, saya nggak bisa menjamin bahwa keberhasilan kamu ini bisa kamu ciptakan sendiri, enggak. Ini butuh orang-orang di sekitar kamu yang ngedukung kamu, atau yang ngebantu kamu gitu ya. Ya, terakhir ini The Chariot ya, bagus banget, luar biasa, nggak ada lagi kata sepertinya yang bisa saya ucapkan ya itu ya. Ini overall bagus ya, banyak kan ini positifnya gitu kalau saya lihat di sini ya. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang pengen rekonsiliasi, balikan dengan pasangan, mungkin tahun ini adalah tahun yang bagus. Baik ya, bisa jadi ini di tahun ini nih harapan-harapan kamu untuk balikan dengan mantan kamu terwujud. Ya, apa yang merupakan doa-doa kamu sebelum-sebelumnya ya, itu terwujud di tahun ini. Karena saya ngelihat ada rekonsiliasi, ada confidence is your key to success. New moon itu bagus banget. Apalagi kalau misalnya Leo ya, pada saat new moon, biasanya di awal tahun itu atau di bulan-bulan 1 ya, kamu lihat bulan keluar jendela. Ya, kalau misalnya ada new moon nih seperti ini bagus kalau kamu berdoa ya, bagus banget ini berdoa pada saat moon mulai terbuka seperti ini. Jadi ketika kamu memulai suatu bisnis, atau kamu pengen buka konten kreator, atau kamu pengen memulai suatu lembaran baru di dalam kehidupan berumah tangga, misalnya memperoleh anak, atau kamu pengen menikah, ini adalah sesuatu yang dibangun dari awal supaya perjalanannya ke depan itu mulus lancar. Harus ya berdoalah gitu. Bagus banget ini ya. Ya biasanya kalau untuk astrologer atau witch sekalipun, atau ya untuk paranormal sekalipun, selalu memanfaatkan momen seperti ini. Mereka bermeditasi atau berdoa pada saat bulan seperti ini nih gitu. Apalagi kamu yang memulai kehidupan yang baru ya, bisnis baru ya, atau hubungan yang baru. Oke, ada The Sun. Wow,
Wow. A time of great joy and success, brilliant epiphanies that lead to magical opportunities, plans that work out perfectly, gratitude to the divine. Ya, apapun yang kamu kerjakan akan menuai kesuksesan selama kamu bekerja keras, jalin komunikasi yang baik dengan orang-orang sekitar kamu, hubungan yang bagus ya, dan kamu percaya diri, kamu bisa memanfaatkan sumber yang kamu miliki itu tepat ya, sesuai dengan kadarnya, jangan berlebihan gitu juga ya. Oke, ada ego, the illusion of being trapped, accept responsibility for your situation and then make choices that support your path to happiness, addiction or unhealthy habits ya. Ada misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk kamu seperti kurang tidur, atau kamu sering begadang, kamu sering makan makanan yang gak sehat, minum kopi terus misalnya ya, atau kamu sering berpikiran yang buruk mengenai pasangan kamu ya. Ini dilepaskan. Nah, ini bisa mempengaruhi nanti ke ini ya, energi yang mau perjalanan kamu setahun ini. Karena saya lihat kartu kamu bagus banget gini. Kadang saya kurang bisa mengilustrasikan semua gitu dengan sangat-sangat wow gitu ya. Tapi saya ngelihatnya di sini semua bagus untuk Leo ya. Saya sendiri cemburu. Oke, ada the dreamer. A new start, trust yourself, push your fears aside and take a leap of faith. Ini adalah kartunya seorang pemimpi ya, seperti kartunya bukunya Andrea Hirata, sang pemimpi gitu ya. Segala sesuatunya dimulai dari mimpi kan gitu ya. Kalau nggak ada mimpi udahlah, hidup ini udah hidup seperti nggak hidup gitu ya kan. Tapi saya ngelihat kamu itu adalah sosok dreamer di tahun ini, dan impian kamu ini yang menumbuhkan energi-energi power dari dalam kamu di sini ya, untuk membuka lembaran baru, menghadapi tantangan-tantangan, menjalani hidup ya. Apapun tantangannya di depan, sepertinya kamu di sini terbuka lebar ya, welcome gitu, buka pintu gitu ya. Bagus banget. Oke, ada ini nih ya, note atau bisa dikatakan note ini adalah bagian dari energi-energi yang mengikuti kamu ya. Jadi ada yang positif, ada negatif. Kalau misalnya lebih banyak yang positif, berarti ini sinkron ya kan dengan kartu yang saya katakan tadi ya. Kalau misalnya yang ada yang negatif-negatifnya nanti di sini ya, mungkin ini adalah hal-hal yang perlu diperbaiki atau di take a warn gitu ya, warning gitu. Oke. Untuk Leo ya, agak ini ya, agak panjang durasinya kali ini ya, mohon dimaklumi lah ya. Oke, ada terluka, ada beban, wow ini bisnis, oke ini netral ya. Ada tentara, wow ada juga nih beberapa di antara kamu tentara. Bisa jadi ini tentara kan pegawai negeri ya, bisa jadi nggak harus tentara, tapi pegawai BUMN atau profesi-profesi lainnya yang terikat dengan pemerintahan, karena di sini ada juga nih tadi urusan-urusan dengan pemerintahan. Oke, ada tunangan ya, di tahun ini ada yang tunangan ya, ada sebuah ikatan dokter, wow lebih banyak profesi ini kayaknya ya. Ada menyendiri, ada healing, bagus. Serakah tamak, ini nggak bagus nih. Tua, dokter, oh dokter, ada juga turun jabatan, wow ini sepertinya rasa khawatir yang kamu miliki ya, turun jabatan. Ada juga nih beberapa di antara kamu mungkin turun jabatan, tetapi kamu di sini memanfaatkan peluang baru gitu ya, karena di kartunya saya ngelihat ini seperti lembaran baru nih, memasuki fase baru ya. Ada terbuka, bagus. Ada juga ini kontradiksi, wow ini enggak, ini kebimbangan ya, kontradiksi. Ada keadaan terjepit, ada juga tertekan. Kok lebih banyak ini negatifnya? Oke, cobaan, dendam, wow ada dendam nih. Cultivation, ini positif ya, cultivation, ada progress, ada perkembangan. Petani, profesi nih.
ada juga kerja keras. Wow, lebih banyak negatifnya nih gitu. Kalau saya ngelihat ya, ini yang negatif ini masuknya ke sini. Ada semacam kontradiksi, dendam. Ini yang energi yang ngikat kamu. Tapi saya nggak melihat terlalu nampak di sini ya. Ini bisa jadi adalah saran dari semesta supaya kamu terlepas dari ini nih. Energi-energi yang seperti turun jabatan ini akan mempengaruhi emosi kamu kan. Ya, atau beban ya. Ini beban yang mengikat kamu, atau ada luka yang pernah membuat kamu trauma gitu ya. Jadi ini yang harus kamu lepaskan. Ini untuk kartu spiritual guidance kamu katakan ya. Oke, dan keinginan untuk berkembang di sini sepertinya ada juga beberapa di antara kamu yang ingin menunjukkan pada orang yang udah nyakitin kamu atau orang yang menganggap kamu itu kecil, ingin menunjukkan pada mereka bahwa ini semua nih gitu ya. Ya, ini semua nih saya pengen lepaskan dan saya pengen buktikan di tahun ini gitu. Dan kartu kamu menunjukkan bahwa ada hasil di sini. Ya, ibarat gimana ya? Ada seseorang yang kadang ada gitu ya. Seseorang bangkit ya atau menjadi sukses karena dia mendapatkan pengalaman-pengalaman ini nih gitu ya. Ini energi yang ngedorong kamu jadinya bangkit atau bekerja keras gitu ya. Kadang ada gitu orang gitu ya. Nggak selalu dia karena positifnya lebih banyak maka kamu terpacu untuk mendapatkan kesuksesan. Kadang orang karena sering mendapatkan beban tekanan ya atau hal-hal seperti ini nih ya, bisa jadi kamu dealing sama orang yang serakah ya atau tamak gitu, jadi selalu memanfaatin kamu. Bisa jadi karena kamu turun jabatan kan, kamu ngerasa direndahkan, ada semacam ini menjadi semacam cobaan bagi kamu ya. Dan ketika kamu menyendiri di sini, kamu evaluasi diri ya, kamu bangkit lagi, kamu berpikir, saya nggak mau hal-hal ini semakin membuat saya down gitu ya. Justru dengan ini aku akan membuktikan bahwa aku bisa gitu. Nah, kalau yang saya lihat ya gitu ya, berdasarkan intuisi saya. Jadi nggak selamanya hal yang negatif itu banyak, justru negatif yang nampak di kartunya ini enggak. Saya ngelihat justru hal negatif ini, belajar dari hal-hal negatif ini, kamu nge-push diri kamu bekerja keras dan kamu dapatkan di tahun ini keberhasilan. Wow, luar biasa. Oke, demikian untuk Leo, semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Bila kamu ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif atau motivasinya. Saya tidak menyebutkan tadi di sini energi-energi atau zodiak yang dealing dengan kamu karena apa? Terlalu banyak gitu ya, khusus untuk setahun. Jadi diikuti aja nanti di bulanan atau mingguan untuk readingan MLexi. Terima kasih buat kalian semua, tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Sampai bye-bye.